Welcome back, Mulai Mahanay. Nah, sesuai janji, ini tuh nama acara nama program kita itu Glam Talk. Jadi ini tuh all about women, empowered women. Pas banget kan? Nah, sekarang udah ada tamunya nih. Gue deg-degan ngobrol sama ada Dita di sini, Mulai Mahanay. Hai, Mulai Mahanay, hai Kalani. Halo. Nah, kita santai aja ya, relax ya. Kenapa harus panas sih? Berasa kayak kompetisi kemarin dong kalau misalnya. Makanya. Nah, sebelumnya congratulations udah kepilih jadi Miss Grand Tourism Indonesia. Thank you, Udah kan Indonesia ya? Benar. Dan Miss Intercontinental Indonesia. Iya, betul, untuk tahun ini. Yeay, thank you. Bisa lebih lagi. Nah, boleh tahu nggak sih kita tuh sekarang, tapi kita sekarang ngobrolnya ngebahas soal Dita dulu deh. Perkenalan mungkin sama Mulai Mahanay, mungkin ada yang belum tahu ya kan, adik-adik kan banyak yang kan adik-adik nih. Ada juga banyak dosen-dosen yang dengar. Dosen-dosen, waduh, nanti kan dilihat dong sama dosen Eike. Nah, Dita kok lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk pastinya preparation untuk kompetisi ini ya, tapi selain itu juga Dita nggak luput masih mahasiswa semester 6. Dita kebetulan masih melanjutkan studi di Hubungan Internasional Universitas Lampung nih. Masih semester 6, iya, jadi masih kuliah dulu, dan sekaligus juga Dita kan sebagai presenter TVRI Lampung, jadi masih sibuk dengan kegiatan tersebut. Jadi kuliah sama jadi presenter ya? Iya, betul. Oke, di TVRI ya? Benar. TVRI. Wah, nih udah jago ini nih, lebih jago ngomong dia daripada gue ya kan? Nggak ada yang jago-jagoan, sama-sama belajar. Sama-sama ya. Nah, sebelum berangkat ke ajang internasional nih, aku tuh pengen tahu dulu kamu tuh di dunia pageant ini tuh gimana? Maksudnya awal karir kamu, kenapa bisa ikutan, terus kenapa bisa terpilih ya? Kenapa bisa terpilih gitu? Boleh diceritain dulu nggak? Oke, agak sedikit panjang nih, boleh nggak? Boleh. Kalau awal karir masuk dunia pageant tuh sebenarnya kalau dari kecil ya nggak pernah, bukan diterjunin sengaja di dunia pageant, malah mengawali karirnya tuh nyanyi. Tapi memang orang tua, papa mama tuh rutin tuh sering ikutin lomba fashion show kayak gitu. Mau nggak mau anaknya coba dulu gitu, nyanyi, nari, semua diikutin gitu. Sampai akhirnya Dita memilih sendiri di pertengahan jalan, mulai beranjak tuh lebih suka nyanyi gitu. Even though nyanyi itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang memang dilesin banget gitu, malah lesnya tuh les musik kayak gitu. Gitu ya. Jadi nyanyi itu otodidak. Malah otodidak sebenarnya gitu. Suka nyanyi, jadi singer juga. Akhirnya first time-nya banget itu malah reguleran. Ada di 2 cafe dulu, itu ada di Rose Cafe waktu SMP, sama satu lagi aku lupa tuh apa gitu. Tapi memang dari kecil udah sering jadi guest star, ditaruhin, karena papa kebetulan juga MC sekali, walaupun kerja dia juga MC gitu. Jadi anaknya suka diajakin untuk nampil gitu loh, berani dari audiens yang 3.000 4.000 gitu tuh, udah dibiasakan seperti itu gitu. Memang sudah dititih mentalitinya dari kecil kebetulan sama papa mama gitu. Sampai akhirnya waktu SMA Dita coba ikutan Mulai Mahanay Kota Bandar Lampung di tahun 2018 gitu. Di kelas 2 SMA. Sebenarnya awalnya coba-coba awalnya karena belum tahu tuh Mulai Mahanay seperti apa sih sebenarnya ajangnya, tapi I think that mungkin ini platformnya bagus nih untuk ngembangin karir nih, develop our career gitu. Ya wes, coba ikutan. Ternyata alhamdulillah malah placement di sana gitu, juara 3 gitu kebetulan. Itu di Bandar Lampung ya? Di Bandar Lampung. At least ya udah dicoba lagi. Kemarin sempat ikut yang provinsi, walaupun tidak berkesempatan untuk place, langsung coba ikut MMGTI. Jadi MMGTI ini sedikit diuraikan, sebenarnya ajang pertama di Indonesia yang dihelat tahun ini gitu, dihelatnya secara seluruh Indonesia. Karena sebelumnya itu sudah ada ya mau mengirimkan wakil dari Indonesia untuk di ajang internasional di Mr. Glam International, dan alhamdulillah perwakilan dari Indonesia dari MMGTI ini mendapatkan juara satunya gitu di tahun 2019, yaitu Kak Sakti Emmanuel. Bisa dicek tuh Instagramnya ya. Cowok ya? Cowok. Mr. Glam. Dan di tahun 2020 pun masih handpick, sistemnya sama karena COVID-19.
Jadi ada melahirkan jebolan baru juga, Miss Ecotin International, itu ada Jasmine Fallon, dia top 6 gitu. And finally di tahun 2021 ini melihat kondisi COVID-19 udah mulai meredup ya gitu, udah bisa untuk mengadakan ajangnya secara offline. So FMGTI coba untuk dihelat di kemarin di Semarang di BPLK, gedung BPLK-nya Semarang gitu, di sekitar karantina itu 9 sampai 12 Februari gitu. Gitu deh. Jadi kita coba ikutan yang sebenarnya setiap daerah pun juga ada regional directornya masing-masing gitu ya. Karena ini kan ajang pertama, jadi kebetulan kebanyakan regional director mencoba untuk mengirimkan anak-anak berprestasi lah di provinsinya masing-masing. Dan alhamdulillah regional directornya dari Lampung sendiri dipegang sama Kak Hasabiraide Hadian. Awalnya juga sama, pasti ada penyeleksian terlebih dahulu dari berbagai muli yang ada di provinsi Lampung ya, yang dipilih sama Kak Hasabi sendiri gitu. Dari beberapa interview yang dia lakukan dengan beberapa muli tersebut, termasuk Dita, akhirnya terpilihlah Dita untuk yang dikirim ke ajang nasionalnya. Dan ya langsung prepare, alhamdulillah juga langsung dipercaya juga ketika kompetisi untuk bisa menjadi pemenangnya. Ya walaupun pasti di karantina adalah ya jatuh bangunnya tersendiri, cerita tersendiri ya. Oke. Dan itu di karantina, boleh lah Dita kita cerita-cerita supaya mungkin mana yang pengen juga ikutan ajang-ajang ya kan, mungkin tahu nih nanti dari Dita nih. Iya boleh banget ini Dita sedikit sharing yang sedikit akan transparan juga ya, biar teman-teman juga sadar gitu bahwa kesempatan itu tuh akan terus ada selagi kita percaya gitu. Jadi sebenarnya di karantina ini dari tanggal 9 sampai tanggal 12. Jadi pasti ada hari pertama di mana ada registration, terus juga ada official photo shoot, catwalk session seperti itu kan. Belum lagi besoknya ada deep interview yang seperti itu. Nah, di hari pertama ini kan namanya hari pertama kita it's time to build our first impression dong to other people. Iya dong, masih namanya kompetisi ya, kita berusaha untuk bisa jaga image yang bagus gitu ya, istilahnya gitu. Tapi dan alhamdulillah Dita juga termasuk salah satu peserta yang diunggulkan untuk ajang ini, karena banyak portal-portal pageant yang masukin foto Dita jadi top 6, terus mereka tuh kayak misalnya bikin prediksi-prediksi tersendiri, Dita masuk top 6, top 3 yang seperti itu gitu. Di hari pertama bagus tuh, masih awal mulus registration. Tapi pas catwalk session memang sebenarnya direncanakan, di planning sama organisasi akan catwalk di partnya swimming pool. Tapi karena cuaca yang kita nggak pernah tahu kan kenapa jadi hujan ya, akhirnya dipindahkan ke ballroom yang at least sebenarnya setiap wanita pasti sudah peserta Miss ya khususnya gitu udah nyiapin heels yang cocok dong ya untuk yang catwalk session, karena kebetulan swimming poolnya tuh ada ya bolong-bolong sedikit gitu, jadi dia sengaja udah nyiapin tuh sepatu di situ gitu. Diubah ke ballroom yang istilahnya ambel kan. Jadi sepatunya memang awalnya udah ngerasa nggak nyaman nih. Terus ya udah coba kayak yaudahlah bisa lah karena kebetulan Dita juga nggak ada waktu lagi untuk ganti sepatu kan. Tapi ya udah akhirnya ketika catwalk session di tengah jalan awal mulus jatuh dong turun tangga. Itu jatuh, tapi kan udah jatuh nggak mungkin dong gue nangis ya. Atau gue nggak mau jalan lagi kan nggak mungkin. Jadi sok pedenya dengan jatuh berdiri, tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke kan, mulus gitu. Dari situ aja tuh sebenarnya udah drop kan, aduh penilaian catwalk sessionnya jelek banget nih gitu. Padahal tuh problemnya sebenarnya di jalanan yang di sepatu dan di jalanan yang ya tau lah ya, betul. Ambal ya, yang tidak nyaman, istilahnya nggak etis ya? Gitu lah untuk catwalk session. Tapi kan at that competition kita nggak bisa menyalahkan toh, namanya sebagai peserta kita harus tetap ikut dong, kita harus tetap ready kapanpun dan dimanapun gitu kan. Cuman ya udah dari situ tuh kepikiran dan bikin drop gitu di hari kedua. Tapi tetap pas final talent session, alhamdulillah banyak orang yang suka, karena kita kebetulan nyanyi gitu kan, orang banyak appreciate. Tapi di hari kedua pun juga sempat ada kendala di mana ada sedikit problem yang Dita nggak bisa jelaskan.
Jadi sampai akhirnya Dita ikut class session tuh telat gitu. Sebenarnya itu sampai nakdirnya sudah memperingati untuk terhadap Dita untuk awas ya kamu nanti didiskualifikasi kalau misalnya kamu sampai telat lagi. Itu kan bikin drop banget ya gitu. Cuman ya udah gitu, banyak cerita di sana. Tapi Dita berusaha untuk ya udah pokoknya fight aja, masih ada hari esok gitu. Terus ketika di interview Dita lancarkan semuanya gitu, Dita merasa mulus dan alhamdulillah pas grand final pun tetap lancar gitu kan, semuanya berjalan lancar dan dapat kepercayaan juga sama organisasi untuk juara 1. Ketika udah menang, dapat cerita, ternyata ya alhamdulillah nilai di interview Dita paling tinggi dari semuanya, makanya sangat membantu nilai-nilai yang lainnya yang sempat drop gitu. Jadi at least kan dari cerita ini sebenarnya di interview dan juga malam grand final, jadi at least sebenarnya cerita ini tuh bisa menginspiring teman-teman juga nih yang ngedenger bahwa sebenarnya ketika kita lagi jatuh jangan langsung pesimis dulu loh. We still have a chance gitu untuk jadi winner kok gitu, asal kita percaya, asal kita tahu kesalahan kita apa, terus kita coba improve dan perbaiki itu. So yeah, I did it gitu. Gitu. Dan pasti nggak sih ya ada tuh cerita-cerita yang nggak mulus, tapi ya itu lagi ya, balik lagi bahwa lo harus yaudah pura-pura nggak jadi aja, nggak, maksudnya nggak ada kejadian apa-apa ya, kita harus tetap ya show stay must go on gitu kan. Oke, terus sebelumnya nih Dita itu kan penyanyi. Kalau disuruh pilih, masih pengen nyanyi aja atau masih mau di dunia yang sekarang lagi kamu? Kalau bisa disuruh pilih, keduanya bisa dijalankan berbarengan sih. Oke, berarti masih mau dua-duanya nih ya? Masih mau dua-duanya, tapi pasti kalau sekarang kan kita lagi megang responsibility sebagai pageant dong, pelaku pageant, dimana Dita juga masih ada tanggung jawabnya untuk melanjutkan di kancah internasional sebagai Miss Intercontinental Indonesia. So I choose to focus in this pageant world gitu ya, karena kan Dita juga terhitung masih banyak hal yang harus kita preparein kan di pageant ini. Tapi pasti di pageant nanti pun, di ajang pageant pun Dita akan membawa sisi background Dita as a singer. Dita nggak ya? Tetap dong kayak istilahnya sekali menyelam 2 pulau terlampaui. Gitu. Sebisa mungkin seperti itu dong ya. Nah, Dita, aku mau nanya nih, di Miss International itu sebetulnya pemenangnya itu nanti ada karakteristik khusus nggak sih yang mereka tuh bakal kasih nilai gitu? Value-nya apa? Yang nanti misalkan yang bakal jadi pemenangnya itu kan tadi kita di off the record ini kan pas lagi ngobrol-ngobrol tuh sebenarnya nggak cuma all about tinggi ya kan, all about beauty, tapi ada hal-hal yang lain sebetulnya yang bakal ya ada value-nya yang nanti mungkin itu bakal jadi penilaian ya. Kira-kira bisa nggak dibocorin tuh penilaian itu apa aja biasanya? Oke, kalau dibocorin di internasional ya, di ajang internasional sebenarnya karakteristik apa yang harus ada. Sebenarnya malah kita sendiri as a contestant nggak tahu banyak tentang karakteristik apa gitu yang harus dibawa gitu. Tapi yang pasti kan di ajang ini ada demnya gitu. Demnya dimana kalau untuk Intercontinental ini the power of beauty. Okay. Nah, kalau the power of beauty tadi kan balik tentang empower woman gitu kan, yang seperti itu. Tapi kalau untuk yang soal tinggi badan langsing, I think nggak ada spesifik values yang harus gimana karena kebetulan kalau kita menelaah dari ajang-ajang sebelumnya gitu, di tahun sebelumnya kan dari Filipina ya, dari tahun sebelumnya juga Indonesia, Bella Aprilia kebetulan yang mewakilnya gitu. Bisa dilihat bahwa sebenarnya pemenangnya itu kalau secara fisik banyak banget yang masih yang lebih mentor. Kalau misalnya kita hanya sekedar melihat mentornya gitu, tapi berarti kita nggak tahu nih di karantina mereka itu penilaiannya seperti apa, karena kan namanya beauty pageant yang dicari pasti perempuan-perempuan yang memang tulus melakukannya, bukan hanya dibuat-buat ketika kompetisi dong. Apalagi itu perjalanan kompetisinya 3 minggu, lumayan lama kan, jadi bisa kelihatan asli-aslinya. Terus juga dilihatnya tuh kita kadang penilaiannya nggak bisa serta-merta kita minta apa sih penilaiannya biar kita ini, nggak bisa gitu. At least sesimpel kita ngomong atau permit sama orang ternyata itu dinilai. At least sesimpel kita tiba-tiba nyopot sepatu padahal masih pakai gaun, even though itu kita cuman untuk jalan ke kamar, itu tuh ternyata dinilai gitu. Jadi
kalau dari Dita sendiri penilaian seperti apa di internasional Dita nggak tahu sih ya, belum tahu apa-apa gitu. Tapi yang pasti dari personal Dita berusaha untuk being myself, tapi not only being, karena kalau be ourselves kan agak rancu ya. Kadang kita tuh berpikir gini, kalau dari segi kita ya, be yourself itu sometimes bikin orang jadi merasa aku tuh selalu benar gitu loh. Ya nggak apa-apa, apa yang aku lakuin kan selagi nggak ngerugiin orang ya udah biarin aja, suka-suka aku gitu. Jadi jatuhnya agak kayak egois ya. Agak egois ya, agak jumawa juga ya, ngerasa paling benar gitu. Makanya kita tuh selalu campaign ke teman-teman, sharing kalau ke teman-teman tuh knowing yourself is the important thing. Knowing itu ketika kita sadar kekurangan dan kelemahan kita. Because nobody's perfect in this world gitu kan. Ada kekurangan yang harus kita improving, tapi ada kekuatan kita yang harus kita jadikan itu cover untuk kekurangan kita. So that's why ketika kompetisi nanti Dita berusaha untuk ya lakukan yang terbaik sebisa Dita, seversinya Dita, apapun nanti hasilnya ya itu pasti yang terbaik juga gitu. Yang penting Dita sudah puas dengan apa yang Dita lakukan, jadi nggak ada penyelesaian untuk itu gitu. Sebenarnya lebih ke all aspek ya, all personality dinilai, ya nggak sih, lebih lebih kayak gitu. Dan ya lo harus behave nggak sih? Iya, karena lo lagi barengan sama banyak orang dan lo lagi dinilai dari all aspek gitu tadi ya kan? Betul. Sama satu lagi sih, kalau beauty pageant pasti ada 3B, brain, beauty, behavior. 3 itu sih ya kan, you have to behave ya Behave. kan? Okay, so, nah kira-kira nih aku mau nanya, value dan advokasi apa sih yang kamu bawain nanti ke Miss International ini, ke ajang pageant ini? Oke, value dan advokasi apa? Sebenarnya ini juga lagi dipersiapkan ya, karena itu juga baru fresh from the oven kan, benar-benar yang belum sebulan hitungannya. Tapi udah ada pembicaraan juga, dan emang ini honest dari kita yang pengen kita bawain gitu. Karena berbicara mengenai topiknya di Intercontinental Power of the Beauty, balik lagi women empowerment, Dita akan membawa tentang prosperity gitu. Prosperity-nya di mana Dita sendiri akan coba bekerja sama untuk dengan kebetulan dari organisasi juga ada yang dibangun tentang kopi di sini, bisnis kopi di sini kan Lampung banget deh ya, bisnis kopi di sini. Tapi kita akan fokusnya ke petani kopi. Petani kopi ini kan rata-rata orang taunya tuh pasti bapak-bapak gitu ya, pemuda gitu. Padahal at least percaya atau enggak, banyak nih petani kopi yang mayoritasnya perempuan loh, yang ngayakinnya segala macam itu perempuan lah gitu. Tapi at least juga nih di sini kita sadar bahwa digital itu harus masuk ke ranahnya perkebunan, nggak bisa stop sampai situ aja gitu. Makanya di sini dari organisasi MMGTI yang di bawah naungannya PT Mobile Pratama Indonesia ini ada produk unggulannya, salah satunya GT Mobile. GT Mobile sendiri ini adalah travel wifi, di mana di sini dari antara travel wifi dan juga petani kopi ini kita akan sama-sama bikin saling berkesinambungan gitu. Dimana nanti kita akan berusaha untuk mengajarkan gitu, sharing juga ke ibu-ibu petani kopi dan juga anak-anak muda di sana untuk ngajarin bagaimana penggunaan digital, bagaimana penggunaan aplikasi yang disediakan sama perusahaan di sana, bagaimana pentingnya memang berjualan melalui digital ini loh, memanfaatkan era digital dan penggunaan koneksinya baik sendiri. Karena kita sebagai anak kota nih ya, kita tinggal di Provinsi Lampung tuh mungkin sadar bahwa kita udah terbiasa, tapi percaya atau enggak banyak orang yang belum dapat kesempatan itu gitu loh. Banyak orang yang belum dapat itu. Kita juga sempat kemarin terjun langsung ketemu adik-adik kecil ya gitu ya, ngelihat mereka ada juga beda case lagi di Sanggar gitu. Ternyata mereka tuh belum terlalu menyentuh tentang teknologi loh gitu. Kehadiran kita di sana itu malah sangat diagung-agungkan sama mereka, kayak sangat mengagumi, kakak cantik banget gitu. Padahal at least kayaknya kalau misalnya kita melihat diri kita sendiri, enggak, ternyata banyak yang lebih cantik gitu ya. Tapi untuk mereka tuh enggak, terus kakak berprestasi banget. Padahal kita melihat mereka itu adalah bibit-bibit unggulnya Indonesia gitu. Dari situ kita coba untuk melihat kesempatan itu untuk
yuk memberikan semangat ke mereka, motivation ke mereka, ke adik-adik ini dan Ibu B di sini bahwa ada chance nih untuk kedepannya Dita ajarin bagaimana public speaking itu penting, karena Dita juga basicnya penyiar gitu kan, jadi sharing ke mereka, ngajarin public speaking. Kemarin sempat di Semarang, di Cirebon yang seperti itu. Jadi itu yang lagi Dita lakukan saat ini, dan kedepannya campaign ini akan terus berjalan gitu, Young Prosperity ini gitu. Bagus sih Mulbana. Karena nggak semua orang dapat kesempatan buat yaitu mengenal dunia digital sekarang ya. Dan yang pasti di bagian-bagian yang aduh jauh-jauh sana masih banyak yang nggak dapat lah ya kesempatan ini. Dan sekarang Dita ngebantu ya kan. Udah cukup Dan sih. semoga juga lewat podcast ini juga yang mendengarkan banyak nih stakeholders yang jadinya mau ikut tertarik dan ikut kerja sama Dita, boleh banget sih. Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Pasti. Nah, dari dulu kan kamu tuh selalu tampil tuh nyanyi gitu-gitu ya. Banyak mungkin jadi host, jadi presenter, seorang public figure deh ya. Public figure, dan ada beban tersendiri nggak sih kalau misalkan lu harus tampil baik ya kan? Lu harus tampil yang ya seperfect mungkin gitu. Nah, itu kira-kira ada nggak sih kadang-kadang tuh kamu ngerasa ya jadi beban, tapi ya at least now you enjoy it ya. Tapi maksud aku tuh ada nggak sedikit lah Hanes ya, yang Hanes dari Dita deh. Kalau semasa kecil pasti kan ini kan pasti ada ya namanya anak kecil itu, capek lo diiniin mulu, diliatin orang mulu gitu ya, terus harus ini harus itu gitu. Mungkin anak kecil gitu, apalagi papa tuh sering banget mengarahkan sesuatu hal yang waktu kecil kita berpikirnya adalah ngapain sih, gue juga kan masih kecil pengennya mainan gitu. Tapi papa tuh mengarahkan ketika di event gitu nyanyi udah sambil sapa gitu, hal sekecil itu gitu. Tapi kita nggak mau gitu, kayak dulu tuh kesel kalau beban tuh nggak lebih ke kesel gitu waktu kecil. Tapi beranjaknya umur Dita malah menyadari hal-hal sebagai public figure kan, terbentuklah image Dita sebagai public figure tuh malah tantangan tersendiri ya. Malah Dita enjoy, dimana Dita tuh sadar gitu banyak aspek di diri Dita yang sebenarnya belum apa-apa, yang masih kurang bagus lah gitu loh, masih kurang bagus. Makanya lewat backgroundnya Dita as a public figure, Dita berusaha benahi gitu, dari behaviornya Dita, dari tampilannya Dita yang selalu rapi. Karena pada dasarnya seperti ini, ketika kita ketemu orang kan mau gak mau yang dilihat penampilan ya gitu kan. Orang akan first impressionnya pasti ya dari first impressionnya pertama kali ketika ketemu kita kan pasti penampilan. Karena Dita sudah terbiasa untuk dijaga penampilannya gitu, fashionnya ya, walaupun nggak harus yang mahal, bukan anak yang mahal, bukan anak branded gitu, tapi tetap rapi dan menarik dilihat orang. Jadinya Dita tuh habit yang seperti itu akhirnya baik gitu loh, terbangun di diri Dita itu gitu. berarti dari dulu nih ya? Dari dulu. Oh, berarti dia beda sama gue. Soalnya kalau gue kan jalan kemana karena suka pakai baju tidur. Gimana enggak ya? Tapi nggak pernah kalau waktu kecil kayak gitu, pernah gitu tenang ya. kok, Kak. Iya, karena kita mikir ya udah yang nyaman ya kan, mau ke warung ya kan. Tapi kalau Dita ke warung harus pakai baju yang bukan yang mahal tapi yang oke, rapi ya. aja gitu. Terbiasa sama papa tuh di rumah pun, sekalipun kita nggak pernah tahu papa tuh kan ini kerja gitu, sering ada teman diundang ke rumah gitu. Nah kadang gara-gara itu kamu tuh tetap harus rapi, nanti nggak tahu kalau ada tamu, ada keluarga mau datang gitu loh. Hal-hal kayak gitu yang berusaha dibangun sama papa mama. Ini benar-benar lebih ya oke sih menurut aku. Ya kurang lebih Aman-aman. seperti itu. Itu bisa lo dipelajari gimana ya kan, harus tetap tampil ala ya kan, kayak Rapi, rapi gitu. Tapi ya. yang pasti yang paling penting sebenarnya nggak cuma penampilan, attitude sih. pasti. Attitude gitu, bagaimana kita berhadapan sama orang itu pasti banget diajarin sama mama, harus wise, harus sopan, harus tetap senyum apapun kondisinya ya, sekalipun kita punya masalah hidup ya nggak tahu nih. harus polite ya, dan berarti Iya. Dita nih salah satu orang yang sabar loh gimana. Pasti harus, karena udah terbentuk ya dari dulu. Dan sebetulnya ya kamu mungkin nggak sih kamu tidak akan terbentuk kalau nggak dari kecil tuh papa sama mama tuh udah nggak rewel ya kan. Karena anaknya Tiger Woods pun ya kan, dia bisa
sejago ini mainnya, maksudnya sejago sekarang main golf tuh karena bapaknya. Iya benar, Itu keras aku banget setuju aja. banget. Karena Dita itu nggak bakalan dibilang sebagai singer kalau bukan karena dorongan papa mama. Percaya atau enggak, Dita dulu tuh ngomong aja nggak berani, mau nyanyi pun juga nangis dulu. Orang nggak tahu itu, orang taunya yang bagus aja di depan kan, di belakang makan aja nggak mau, ngambek dulu segala macam gitu. Tapi kan ya udah, sekarang kan jadi pelajaran diri. Oh ternyata ya, untung papa mama dulu kayak gitu ke gue. Kalau enggak sekarang gue nggak bisa kayak gini. Untung gitu. Tapi aku mau nanya lagi nih, selain jadi kan kamu sekarang jadi public figure, pastinya ada tuh yang suka sama nggak suka, ada nggak sih masih? Ada lah ya gini ya yang sirik ya? Iya kalau gitu cukup kita perhatiin aja ya. Tapi sejujurnya honestly kita tuh nggak pernah berpikir kalau orang tuh ada yang nggak suka sama kita gitu. Kenapa? Karena kadang kita tuh tipe kalau orang yang malah kalau orang kelihatan udah nggak suka sama kita berarti ada yang salah nih dari gue. Nah tipe Dita tuh keseringan seperti itu gitu. Padahal sebenarnya nggak bagus kayak gitu. Tapi kalau nggak sukanya pasti ya lebih ke head comment gitu aja sih ya. Kalau untuk secara personal Dita tuh nggak pernah nganggap orang-orang itu nggak suka sama Dita. Lebih kepada ya udah mungkin belum cocok aja, belum ketemu aja kliknya. Oke, jadi cara Dita mengatasinya tuh dengan cara seperti ini. Sebenarnya simple as that ya. Kayak kalaupun memang there is something wrong in on me gitu, Iya. pasti ya Dita mungkin berusaha untuk kayak will be better lah ya. Iya. Tapi sejauh ini kalau yang hate comments, haters gitu aman ya. Nggak Aman dipeduli sih. nih atau gimana? Nggak peduli, karena kan Dita berpikirnya ya mereka belum tahu Dita seperti apa kan secara Bener, ya. personal. Mereka hanya melihat secara sosial media, so ya kenapa kita harus. Tapi kamu berarti tipikal yang cuek banget. Oke, nice ya. Nah, terus jadi nggak perlu pusing ya kan Iya. kalau bikin haters. Nah, terus kalau misalkan kamu tuh lihat 5 tahun ke depan, apa yang kamu tuh harapin atau ada dari something yang ya you ever wanted on your life, yang pengen ini jadi goals kamu tuh gimana? Ada nggak? Aduh, 5 tahun yang akan berarti 25 tahun ya. Masih muda lah ya. muda. Tapi ya at least pasti ada dream dari kecil tuh kita pengennya seperti apa ya. Apalagi basicnya sekarang kita udah punya banyak yang kita tabung gitu dari pikiran-pikiran dan ide. Kita tuh pengen banget bangun yayasan dari dulu. Pengen banget bangun yayasan gimana Dita tuh pengen meninggalkan kesan. Emang kalau orang menilai Dita tuh orangnya tuh orang yang harus ada kesan gitu. Sebenarnya maksudnya nggak gitu, tapi Dita tuh pengen berguna untuk orang lain. Bergunanya dalam arti nggak perlu dilihat orang, tapi ada hal yang bisa dikasihin sama Dita. Maka Dita tuh pengen banget punya yayasan untuk anak-anak, untuk apapun itu sih, untuk anak-anak orang tua. Tapi Dita memang basicnya pengennya ke anak-anak gitu, yang kurang mampu, yang belum bisa sekolah gitu. Karena pada dasarnya memang sekolah itu wajib gitu. Tapi penting banget. Tapi bukan berarti yang harus berseragam gitu loh. Nggak harus berseragam. Tapi bagaimana mengedukasi anak-anak ini akan mindsetnya ya dibangun gitu, yang positif akan sesuatu hal kayak gitu. Makanya Dita pengen banget punya yayasan yang besar untuk anak-anak terdidik, biar nantinya mereka itu punya kesempatan untuk belajar bebas di sana. Gitu. Pengen banget sih itu. Nice. Siapa tahu ada yang mau semoga bantuin ya. Kan? Kita bantu, let's go. Iya, semoga after competition ini banyak juga nih kan yang jadinya tertarik untuk kerja bareng. Pasti. Amin. Ayo, ini dinas sosialnya ya. Iya. Dinas sosial bukannya dinas sosial ya kan, terus perlindungan anak perempuan ya nggak sih, ayo kerja yuk mumpung ada mumpung anak muda yang begini ya kan, ada yang bisa kita kerjasama yang oke loh ini ya kan. Wow, amin. Nah terus bisa mungkin kamu bisa kasih tips nih buat perempuan muda di Lampung untuk bisa percaya diri dan terus mereka tuh bisa mengasah kemampuannya, terus mereka juga mungkin bisa mencapai goalsnya. Kalau kita bahas soal perempuan bisa good attitude or behave, itu personal ya, itu belakangan. Cuma maksud aku yang mereka tuh supaya bisa making something lah, at least buat dirinya sendiri dulu, baru nanti bisa spread itu kemana-mana ya kan, buat lain gitu. Oke, boleh. Kalau misalnya saran lebih ke sharing ya ke teman-teman semua, gimana sih dari apa yang udah pernah Dita rasakan dan Dita lalui, balik ke confident dan rasa ingin mencapai sesuatu gitu ya.
Sebenarnya basicnya adalah yang tadi yang Dita pernah sebelumnya Dita jelasin. Please banget untuk knowing ourselves first gitu. Karena penting banget gitu kalau kita menyadari apa kekurangan kita. Karena ketika kita menyadari kekurangan kita apa, jadi kita mau improve. Dan yang pastinya set your goals gitu loh. Kan kita tahu nih, udah tahu kekurangan kita tahu kelebihan kita apa, kita tahu mimpi kita apa. 3 hal ini penting banget nih. Ketika sama halnya kayak Dita pengen banget jadi singer gitu misal kemarin sekarang Dita jadi Miss kan beauty pageant gitu. Dita tahu nih ada kekurangan aspek Dita yang misal terlalu perfectionist tuh nggak terlalu bagus kan sometimes ya, karena bikin kita capek banget gitu loh harus terampil ini. Tapi kan at least ketika kita sadar kekurangan kita apa, jadi kita menyadari, oh ya udah mungkin itu enough untuk ini, jangan terlalu dipikirin yang seperti itu. Kita tahu nih kelebihannya Dita apa. Sekarang saat ini Dita sadar kelebihan Dita di public speaking. So manfaatin public speaking kita ini untuk aspek yang lain gitu loh, biar untuk meng-engage banyak orang, reach banyak orang lagi untuk positive side gitu. Dan Dita berharap teman-teman semua di sini ketika sudah knowing ourselves gitu, udah tahu goalsnya apa, bisa believe in yourself gitu. Kenapa? Karena ketika kita believe in ourselves, it means you believe in God. Kehadiran Tuhan itu penting gitu loh. Kita sadar ketika kita percaya pada diri kita, berarti kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita, selalu membantu kita, dan selalu berusaha. Satu lagi, lihatlah positive side dari apa yang kita hadapi gitu. Sekalipun kita jatuh, pasti kan kesel lah, luka, sakit, bikin malapetaka istilah kayak gitu. Tapi kita itu bisa menyadari kalau ketika kita jatuh, sometimes mungkin nih kita sengaja dijatuhin sama Tuhan, karena takutnya kalau kita jalan terus ada yang nabrak kita. Takutnya kalau kita jatuh tuh, misalnya kita dijatuhin tuh gara-gara tadinya itu kita habis ngelawan orang tua, ya gue jadi sial. Jadi kan kita besok-besok nggak mau ngelawan orang tua deh kayak gitu. Sesimpel itu gitu. Jadi cobalah berusaha untuk ngambil positive side-nya dari setiap permasalahan, karena percayalah bahwa Tuhan mengembalikan sesuatu kepada kita itu sekalipun terlihat buruk di kita, padahal itu tuh hal yang sangat berarti untuk kita, yang pastinya baik untuk kita. Pasti ada meaningnya ya. Iya, pasti ada meaningnya. Seperti itu. Jadi ya itulah poin-poinnya. Nah, ada satu lagi nih harapan dari Dita sendiri untuk beauty pageant Lampung, dan beauty pageant Lampung ya karena mewakili Lampung di internasional gitu. Kira-kira apa nih? Harapannya pastinya kita berharap kalau untuk teman-teman semuanya, yuk jangan takut untuk mencoba terlebih dahulu gitu. Sekalipun sudah pernah jatuh, coba lagi aja gitu, karena kesempatan itu akan selalu datang. Sekalipun terlihat nggak mungkin, percayalah bahwa there is no impossible thing in this world gitu loh. Selalu ada kemungkinan dari setiap ketidakmungkinan yang kita pikirkan gitu. Dan kita juga berharap bahwa lebih respect lah kita sebagai wanita gitu ya. Beauty pageant juga ada yang cowok-cowoknya juga gitu. Respect di mana gitu. Kalau beauty pageant itu memang kan nggak memungkiri bahwa pasti dilihat dari physically terlebih dahulu. Tapi kan beauty pageant itu tidak hanya tentang fisik gitu. Itu terbilang salah satu pelaku pageant yang terbilang orang tuh nganggapnya masih pendek gitu. Banyak yang lebih tinggi gitu. Tapi when you know yourself gitu, you know your value in yourself gitu, pasti ada something yang akan kamu bawa, vision yang kamu bawa, dan ada sesuatu yang kamu percaya kamu bisa gitu. Ada motivasi tersendiri yang kamu akhirnya bisa share ke orang, dan orang tuh akhirnya melihat auramu gitu loh. Nah, dari situlah Dita berharap teman-teman semua itu bisa respect, di mana setiap kekurangan orang itu jangan kita jadikan trademark atau cemooh loh, gampang banget jadi loh, guyonan ya, gampang sedih ya. banget ya kayak gitu, sesimpel itu. Dan ketika kita melihat teman-teman kita yang istilahnya belum punya kesempatan yang sama seperti kita, seharusnya kita berani untuk merangkul lebih duluan. Itu aja sih gitu. Dan kita berharap juga government di sini lebih aware gitu. Kita percaya bahwa Lampung ini salah satu provinsi yang
sangat mendukung beauty pageant, tapi akan lebih baik kalau misalnya lebih disupport gitu dan lebih adil juga penilaiannya gitu. Tidak hanya soal tinggi badan tapi juga brainnya mereka, pengetahuan, skill lainnya. Karena percayalah ketika keluar dari Lampung, yang dilihat itu bukan lagi soal tinggi badan. Benar. Mereka itu sangat amat ideal yang nggak ngelihat dari fisik gitu. Mereka tuh malah sangat respect terhadap, ngapain sih lo ngerasa diri kamu jelek, kamu tuh cantik asal kamu berpikir you are beauty gitu loh. Yang sesimpel itu gitu. Jadi kita berharap beauty pageant tuh bukannya soal tinggi badan, bukan soal hidung body mancung, guys. alis tebal, iya, it's not only fisik gitu, tapi juga tentang attitude kita, behavior kita, how's our mindset yang udah dibangun, mindset kita yang udah dibangun gitu, dan juga bagaimana kita bisa memberikan tanggapan baik dan respon baik terhadap orang lain, termasuk bisa memberikan solusi terhadap sesuatu hal yang istilahnya ada yang kita hadapi seperti itu. Benar, mulai mana jadi udah panjang lebar ya kan, Dita nemenin kita di sini, Iya, kasih bocoran-bocoran soal beauty pageant, terus bicara soal keluh kesahnya ya kan, nggak semua yang Mulimahana lihat itu enak-enak aja ya, ikut aja miss ya, begini ya, ternyata banyak jatuh bangunnya. Terus lo juga harus butuh percaya diri ya, harus butuh percaya diri, harus coba mulai memberanikan diri. Kalau memang mau make something, ya udah lakuin aja ya kan. Jangan nggak percaya diri ya nggak sih. Dan yang pasti percaya aja sama nasihat orang tua. Itu juga ini nggak jauh-jauh dari background orang tua. Sekalipun orang tuanya kelihatannya cuek, tapi coba didengerin lagi, diulang lagi gitu loh. Ada lo pasti statement orang tua yang mengena gitu, yang jadi nasehat gitu. Pasti karena ini nggak jauh-jauh Mulimahana, perempuan satu ini bisa duduk di sini jadi seperti sekarang kalau nggak background orang ini salah satunya ya? juga papa menemani kan. Salah satunya bapaknya setia menemani kemana-mana anaknya ya. Kangen dia kayak jadi sambal. Nah, jadi Mulimahana, makasih buat Dita. Terima kasih juga untuk di radio. Semoga lancar terus. Kita doain di sini ya, kita dukung ya. Oke, amin. Kebetulan di November ya Dita ya. Di November ini bakal mulai lagi ya. Iya, bakal berajang di kaca internasional, tepatnya di Jerman. Insya Allah kalau nggak ada perubahan. Betul. Kita doain Mulimahana ya. Mohon doa dan dukungannya, semoga bisa memberikan placement tertinggi untuk Indonesia. Amin. Harus bisa ya kan, perempuan tuh memang luar biasa nih ya. Ini makanya fantastic. ibu itu luar biasa. Apalagi udah menjadi ibu ya. Mama itu luar biasa. Thank you. So, makasih buat Dita, makasih buat tim di radio. Dan teman-teman yang nonton juga, yang mendengarkan juga, yang dengar, yang nontonin kita di YouTube nanti ya pastinya, karena videonya pasti bakal ada di YouTube kita. So, thanks Mulimahana, have yourself delightful with di Radio Lampung yang terbaik setiap hari. Ciao, kita ciao berdua ya. Ciao.